Pemirsa, meski sepanjang pandemi banyak pusat bisnis yang tutup dan berhenti beroperasi, supermarket tetap buka karena semua kebutuhan logistik warga salah satunya dipenuhi dari sini. Lalu sebenarnya bagaimana pengelolaan supermarket terutama di masa pandemi ini? Segmen Sehari Menjadi akan mengajak Anda mengenal lebih dekat para petugas supermarket yang punya tugas sangat beragam. Salah satu lokasi bisnis yang tidak pernah ditinggalkan meski di tengah pandemi COVID-19 sekalipun adalah supermarket. Karena disinilah masyarakat mendapatkan semua bahan kebutuhan logistik harian, seperti bahan pangan, toiletries, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Lalu bagaimana kesibukan pengelolaan supermarket di tengah pandemi seperti saat ini? Perjalanan panjang aneka barang kebutuhan sampai ke tangan Anda dimulai dari tempat ini. Loading dock atau lokasi bongkar muat barang. Setiap hari pukul 6 pagi, berbagai barang yang dikirim oleh supplier masuk ke tempat ini. Gini, -7. Ini jadi kalau pagi-pagi dimulainya itu dengan meloading barang-barang yang fresh, tapi ada standar suhunya. Kalau suhunya nggak pas, terutama untuk barang-barang seperti daging, ataupun ikan, dan lain sebagainya, nggak cocok suhunya, kita berhak untuk menolak. Ini tadi -7 derajat. Kalau masuk, dingin bro. Sederhananya, pilihan pengaturan suhu beku terbagi dalam 4 kategori, dengan suhu paling tinggi 4 derajat Celcius, dan paling rendah -24 derajat Celcius. Proses pemindahan juga harus dilakukan dengan cepat untuk menjaga suhu produk tetap stabil sehingga tetap segar saat sampai ke tangan pelanggan. Miring. Iya, kagak pas. Ya, gimana sih dibelokinnya? Gini ya? Iya, miring. Ini gak gampang pakai handbrake ya. Ini dilatihnya bawa barang yang dikit. Soalnya tadi aja kagak masuk-masuk. Kalau bawa yang gede, tublok pasti auto tublok gitu. Ini mundur atau maju bang? Gini ya? Nah, ini yang udah pro. Setinggi ini, amatir. Bener ya? Di tempat ini pula seluruh produk dari supplier akan disortir. Salah satunya menggunakan metode FIFO, yakni First Expired, First Out. Artinya, barang yang pertama kali datang harus dikeluarkan pertama kali, agar barang tidak tersimpan terlalu lama di gudang dan akhirnya kadaluarsa. Topan dulu, topan. Pagi-pagi dikeber kan, biasa pagi-pagi sarapan nacing dulu kan, pagi-pagi olahraga. Oh lagi, oke. Jartoran. Berbagai produk diletakkan sesuai merek dagang masing-masing. Juga dari sini ya. Ini kalau yang fobia tinggi lumayan loh. Kalau yang suka main Tetris mirip nih, ngatur raknya di mana, di kiri, di kanan. Dan ini satu merek di satu baris. Jadi kalau nanti stoknya habis tuh, yang mau dijual, ngambilnya gampang, nggak bingung. Logistik selesai. Lanjut, tugas kedua kami adalah masuk ke bagian fresh. Sebelum toko buka pukul 8 pagi, aneka daging dan hasil laut kami persiapkan di etalase. Nah, ada SOP khusus sebelum kita masuk ke bagian dapur. Seluruh aksesoris seperti arloji, gelang, kalung, hingga cincin harus dilepas. Rambut kita ini harus kita antisipasi supaya tidak mengkontaminasi produk juga. Oke, jadi baru paham ya. Ini takutnya dikhawatirkan ada rambut yang kita nggak tahu ya. 1-2 jatuh ke bagian makanan, wah itu langsung di take out. Daging beku yang datang dalam bentuk bongkahan seberat 6 hingga 8 kg akan dipotong dalam berbagai ukuran. Saat ini, konsumen paling banyak mencari daging untuk olahan steak dan semur. Nah, ini yang sedang naik daun, daging-daging yang frozen seperti ini. Ini biasanya dibikin semur, terus
sate, rendang juga bisa ya Bang ya. Tapi yang bedain adalah yang motongnya nggak boleh saya. Kenapa? Ya nggak ada lisensi, belum pernah gunain juga. Resikonya sangat tinggi karena ketika lagi running, senggol dikit aja jempolnya, ngeri. Seberbahaya itu, makanya yang motong harus ada sertifikasinya. Daging selesai, waktunya menangani bagian seafood. Di sini saya bertugas membuat lapisan es di bagian bawah ikan dan udang. Ini terlihatnya pendek saja, tapi sebetulnya ini kedalamannya sekitar 15 sampai 20 cm di ketebalan esnya ini. Dan digantinya ini berapa jam sekali Bang? 3 jam sekali. Sekitar 3 jam sekali diganti, di refill supaya esnya tetap dalam kondisi baik dan tetap bisa mengantarkan dingin tersebut. Yang bikin beda, nih saya juga baru tahu, ini ternyata menggunakan bahan marble, ini sedang dingin. Dan ini menghantarkan dingin lebih baik ke seluruh bagian ikan. Tujuannya kalau nanti pelanggan beli masih dalam kondisi fresh. Oke, ini sudah ya Bang? Waduh, salmon. Seafood beres. Oke, kita lanjut ke bagian pembuatan aneka roti. Beberapa supermarket menyediakan roti homemade alias buatan sendiri untuk memastikan kualitasnya. Kalau roti-rotinya ini homemade semua. Dan yang paling saya suka kalau lagi ke dapur, bagian roti. Wanginya semriwing. Ini pengen banget nyomot sebetulnya. Cuman nggak boleh untuk pelanggan. Produk terfavorit konsumen kini adalah Danish Pastry dan aneka donat. Dalam sehari, ratusan potong roti dan kue ludes di serbu pembeli. Oh iya, produk roti hanya dijual di hari yang sama, sehingga setiap hari hanya dibuat porsi roti secukupnya saja. Wah, di bagian roti berjalan sukses. Karena tadi saya tidak mengacaukan dapur, saya dapat lumayan buat croissant, buat sarapan pagi-pagi kan. Nah, nggak ada orang. Kita comot dulu. Udah enak, terus lapar. Barang-barang fresh sudah siap di tempatnya masing-masing. Sekarang waktunya kita memantau stok grocery di rak. Barang yang mulai menipis akan segera disuplai dengan barang persediaan dari gudang. Kemajuan teknologi membuat petugas swalayan lebih mudah mengecek barang, yakni dengan sistem terkomputerisasi. Sistem ini menunjukkan nama produk dan jumlah barang yang tersisa di gudang. Kemudahannya dengan sistem ini adalah kita bisa tahu selain stok di gudang ada berapa, displaynya juga kelihatan nih. Oh, misalkan displaynya tinggal nyisa dikit nih, ya udah kita cek di gudang ada berapa. Misalkan, ini sebelah kanan saya, ini nyisa barangnya masih di sekitar 3.000 di gudang. Berarti masih aman, nggak perlu minta ke supplier lagi. Ini selain di displaynya udah habis, juga di gudangnya udah tipis. Berarti besok akan di request untuk di supplier lagi. Oke, lanjut. Nah, di masa pandemi seperti saat ini, tugas kami bertambah dengan semakin memperhatikan kerapian dan kebersihan barang-barang yang akan digunakan konsumen. Salah satunya troli yang jumlahnya mencapai ratusan unit. Semua troli yang baru digunakan konsumen harus kita kumpulkan agar tidak tercecer, terutama troli yang tersebar di kawasan parkir. Waduh, ternyata susah sekali mengatur laju troli dalam jumlah banyak begini pemirsa. Tapi tidak ada alasan ya, kami harus bergerak cepat agar semua troli siap digunakan saat supermarket buka. Mundur. Lumayan ya. Pegal ini kalau 3 kali begini naik turun aja nih, udah basah kuyup. Terus belum harus ngiri kanan, udah kayak lagi parkir mobil aja nih. Tahan dulu. Aduh. Tidak hanya membuat semua troli rapi tersusun ya, kami juga harus memastikan troli bersih dan semua bagian roda dalam keadaan baik. Di masa pandemi, ritual membersihkan troli harus kami lakukan lebih sering, bisa beberapa kali sehari. Nih yang bikin suka nyangkut ternyata nih, suka ada sampah di bagian bawah. Iya. Aduh, keras lagi.
Jadi setelah digunakan oleh satu orang pelanggan, si trolley ini akan langsung dibersihkan dengan cairan desinfektan, terutama di bagian-bagian yang biasanya terpegang nih, seperti bagian pegangan ini, dan juga tak lupa untuk bagian anak-anaknya. Karena biasanya kan anak-anak suka duduk nih, menghadap ke orang tuanya atau ke keluarganya, pegang di bagian ini dan dibersihkan dengan cairan desinfektan supaya aman. Tidak hanya troli ya, bagian pegangan eskalator juga wajib dibersihkan secara berkala. Begitu juga pegangan kulkas dan freezer. Pembersihan dilakukan setidaknya 2 jam sekali atau lebih sering, tergantung jumlah pengunjung. Bagian kasir juga kami bersihkan dengan cairan disinfektan. Tak lupa, alat pembayaran non-tunai, terutama bagian tombolnya, wajib dibersihkan berulang kali. Wah, harus detail dan teliti mengerjakannya pemirsa. Ini berlaku untuk belasan konter kasir yang dioperasikan. Nah, yang satu ini adalah layanan khusus untuk pelanggan yang selama pandemi harus tinggal di rumah atau tidak sempat berbelanja langsung ke gerai supermarket, yaitu layanan antar ke rumah semua belanjaan Anda. Caranya mudah, cukup dengan mengakses website atau mengunduh aplikasi, pelanggan bisa melakukan pemesanan barang yang tertera di katalog. Petugas supermarket lah yang nantinya akan mengambilkan semua pesanan dan mengirimkannya langsung ke depan pintu rumah Anda. Layanan ini ternyata disambut baik konsumen. Sejak pertama kali diluncurkan 30 Maret lalu, permintaan pengiriman belanja terus meningkat, mencapai puluhan orang per hari. Saya lebih suka pengiriman secara online, lebih mudah dan praktis. Jadi kita lebih nunggu di rumah, duduk manis, enak, nunggu orang datang. Phew, selesai juga tugas menjadi pengelola supermarket. Tak hanya fisik yang kuat untuk mengangkat dan mengantarkan berbagai jenis barang, kejelian dan ketelitian juga jadi syarat utama. Semuanya demi kenyamanan dan keamanan pelanggan, terutama ketika pandemi COVID-19 masih melanda seperti saat ini. Rian Fernando, Arif Yunan, Budi Cilman, Jakarta.